Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan perjuangan Pak Chang Ho dalam penjara untuk mencari kematian. Dan inilah Big Mode. Di malam hari Pak Chang Ho berusaha melarikan diri, tapi tujuannya bukan untuk kabur, melainkan dia ingin dihukum mati. Petugas keamanan langsung mengepung Pak Chang Ho dan salah satu petugas sudah siap menembaknya. Tapi kepala sipir langsung menghentikannya. Dia teringat akan perintah Gung Ji-hoon yang harus melindungi Pak Chang Ho. Pak Chang Ho pun dilumpuhkan dan dibawa ke dalam sel. Dalam penjara Pak Chang Ho terus memikirkan siapa yang menjebaknya. Tiga berandal itu tidak mungkin karena mereka membencinya dan bahkan menginginkan kematian Pak Chang Ho. Gung Ji-hoon pun dirasa tidak mungkin karena dia melindunginya melalui kepala sipir. Scene berpindah kepada Mi-ho yang baru saja diterima di rumah sakit Universitas Gucheon. Tapi semua perawat di sana menunjukkan ketidaksenangan kepadanya. Saat jam istirahat, Mi-ho ditugaskan untuk memberikan obat ke semua pasien seorang diri. Mi-ho yang masih baru saja diterima bekerja di situ pun tidak bisa menolaknya. Saat Mi-ho hendak memberikan obat, ada salah satu pasien yang sedang sekarat. Beruntung Mi-ho langsung menanganinya dan tak lupa dia juga menekan tombol darurat. Anehnya tak ada satu orang pun yang datang ke ruangan tersebut. Sampai akhirnya Mi-ho berhasil menyelamatkan orang itu seorang diri. Para dokter pun datang dan Mi-ho dimarahi karena dengan lancangnya menyuntikkan epinefrina tanpa perintah. Dia juga mengatakan bahwa seluruh pasien di lantai 7 mengajukan larangan resusitasi, yang artinya jika jantung mereka berhenti, ya biarkan saja. Mi-ho pun kebingungan di sini. Sebenarnya ada apa dengan rumah sakit ini? Sepulang dari rumah sakit, Mi-ho menceritakan kejadian tadi kepada pengacara dan ayahnya. Dan dia terus berusaha mencari informasi mengenai makalah Profesor Seo. Dan saat mereka berdiskusi, pengacara itu menunjukkan surat cerai kepada Mi-ho. Dia berkata bahwa Pak Chang Ho melakukan ini demi kebaikannya. Melihat itu, Mi-ho pun marah dan dia merobek-robek kertas perceraian itu. Scene berpindah ke penjara. Semua tahanan dikumpulkan di sebuah aula dan dipisahkan berdasarkan kelas. Mereka yang patuh kepada kepala sipir atau membayar setiap bulannya maka akan dimasukkan kelas A, dan mereka yang tidak membayar dimasukkan ke kelas C. Ternyata kepala sipir itu bisa disuap. Uang adalah segalanya di sini. Mereka yang menyuap kepala sipir bebas melakukan apapun. Mereka tidak akan diisolasi walaupun berbuat onar. Berbeda dengan mereka yang tidak berduit, mereka akan disiksa dan dipekerjakan layaknya budak. Nu penting mah duit. Scene berpindah ke para berandal itu. Yan Chun-sik memerintahkan seorang untuk membunuh Pak Chang Ho. Tentunya dengan iming-iming duit yang legit. Dia yang jelas sedang membutuhkan duit untuk biaya operasi istrinya pun langsung menyetujuinya. Tahanan 5362 pun beraksi. Dia menyerang Pak Chang Ho di lapangan terbuka. Kepala sipir yang melihat itu langsung memerintahkan petugas untuk mengamankan lapangan. Dan di saat kritis, tahanan 5362 berhasil dihentikan oleh petugas. Kepala sipir sepertinya masih mengingat pesan Gung Ji-hoon untuk melindungi Pak Chang Ho. Seenggaknya sampai terungkap Pak Chang Ho itu benar-benar Big Boss atau bukan. Setelah itu kepala sipir meminta bayaran ke Pak Chang Ho karena dia sudah menyelamatkan nyawanya. Dia berkata bahwa Pak Chang Ho bisa hidup sampai sekarang karena Gung Ji-hoon percaya bahwa Pak Chang Ho adalah Big Boss. Tapi jika semuanya sudah terbongkar dan terbukti bahwa Pak Chang Ho bukan Big Boss, maka tamatlah riwayatnya.
Bukan hanya dia, keluarganya pun akan dihabisi. 그런 걸로 쥐도 새도 모르게 한 번에 처리할 수 있어. Mendengar itu, Pak Chang Ho mengakui bahwa dirinya benar-benar Big Boss dan dia mengancam balik kepala sipir. Jika berani menyentuh istrinya, maka semua keluarganya termasuk Kung Ji Hoon pun akan dihabisinya. 진짜 빅마우스라고 이 병신아. Pak Chang Ho terpaksa mengakui dirinya Big Boss demi melindungi Miho. Di sisi lain, Miho mendatangi kejaksaan untuk menjadi saksi. Terlihat Choi Do-ha dan jaksa Choi di situ. Jaksa lalu menginterogasi Miho tentang kebenaran Pak Chang Ho adalah Big Boss. Tapi Miho terus meyakinkan jaksa bahwa Pak Chang Ho bukanlah Big Boss. 세상에서 내가 그 사람을 제일 잘 아니까. Proses interogasi pun selesai. Miho terus memikirkan Pak Chang Ho. Begitupun Choi Do-ha yang juga terus menyelidiki kasus ini. Sesampainya di rumah, Choi Do-ha menanyakan tentang makalah Profesor Seo kepada istrinya. Ju-hye mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Seperti yang kita tahu, Ju-hye merupakan direktur di rumah sakit tersebut, tapi dia tidak mengetahui tentang makalah Profesor Seo. Apakah dia benar-benar tidak mengetahuinya atau dia menyembunyikannya? Scene berpindah ke penjara. Pak Chang Ho dan tahanan lainnya yang berada di kelas C ditugaskan untuk membersihkan got yang dipenuhi dengan kotoran. Jam makan siang pun tiba, tapi mereka diberikan makanan yang tidak layak. Mereka tidak diberikan sarapan sebelumnya. Pak Chang Ho yang kesal langsung mengobrak-abrik makanannya dan memerintahkan semua orang untuk mengikutinya melawan kepala sipir. Bentrokan pun terjadi. Pasukan Pak Chang Ho dihadang oleh petugas, tapi Pak Chang Ho tidak gentar. Dia menyembur petugas dengan kolomberan. Petugas pun geleh dibuatnya. Tak lama kemudian datang kepala sipir. Dia memerintahkan Pak Chang Ho untuk menghentikan aksinya. Kalau tidak, dia akan mati di sini. Pak Chang Ho tidak takut dengan ancaman kepala sipir. Dia malah mengancam balik kepala sipir dengan membisikkan kata-kata manis di telinga kepala sipir itu. Menginjam duit, Mang? Kepala sipir yang takut akan keselamatannya akhirnya membiarkan Pak Chang Ho makan siang dengan layak. Tak lama kemudian Miho menemui Pak Chang Ho. Miho pun memeluk Pak Chang Ho karena rindu. Jalinan kasih yang tak lekang oleh waktu. Tak peduli apa yang mereka tahu, di hati ini terukir aku padamu. Ini bukan cinta palsu. Kau bisa lihat isi relungku. Rindu ini begitu menggebu, sampai tak sadar badan Pak Chang Ho begitu bau. Inilah cinta, deritanya tiada akhir. Keesokan harinya Pak Chang Ho disambut oleh para tahanan dan beberapa dari mereka akan mengabdi kepadanya. Kejadian sebelumnya membuat Pak Chang Ho disegani dan jelas nama Big Boss semakin melekat padanya. Melihat situasi ini, Pak Chang Ho memerintahkan Jerry untuk memberitahu semua tahanan bahwa dia bisa mengabulkan semua permintaan mereka yang bersedia mengikutinya. Berita pun menyebar dan ada beberapa orang yang bersedia mengikutinya saat itu. Dia adalah pimpinan sel dan si psikopat. Sesuai perjanjian, Pak Chang Ho akan mengabulkan semua permintaan mereka. Pimpinan sel ingin Pak Chang Ho menemukan putrinya yang hilang karena dia yakin bahwa putrinya tidak akan kabur. Dia sudah menghubungi polisi sebelumnya, tapi hasilnya tidak memuaskan. Dia juga dituduh tabrak lari dan itu yang menyebabkan dia ditahan saat ini. Pak Chang Ho pun bersedia membantunya dan dia menyuruh pimpinan sel untuk menuliskan informasi mengenai putrinya tersebut.
Setelah itu datang si psikopat. Dia ingin Pak Chang Ho menyelamatkan ibunya yang sedang sakit. Dia mengidap leukemia dan dirawat di rumah sakit Universitas Gucheon. Pak Chang Ho pun bersedia membantu si psikopat itu. Di sini saya masih bingung bagaimana Pak Chang Ho mengabulkan semua permintaan mereka, sedangkan keadaan dia tidak memungkinkan untuk itu. Apakah dia cuma berpura-pura? Teu nyaho aing. Shin berpindah kepada Miho. Ketika istirahat, dia diperintahkan untuk menghadap Juhe. Di sini Juhe meminta Miho untuk mengundurkan diri dari rumah sakit ini karena Pak Chang Ho adalah Big Boss. Miho pun membela diri. Saat ini penyelidikan belum resmi mengatakan bahwa Pak Chang Ho adalah Big Boss. Dan Pak Chang Ho bisa terlibat masalah ini juga karena ulah Choi Do-ha yang meminta Pak Chang Ho untuk menangani kasusnya. Tak lupa Miho juga bertanya tentang makalah Profesor Seo kepada Juhe. Bukannya mendapat jawaban, Juhe malah memperingatkan Miho untuk tidak mengungkit makalah itu lagi. Sebenarnya Juhe tahu nggak sih tentang makalah itu dan apa isi dari makalah itu, lur? Di sisi lain, tiga berandal itu mencoba menyuap kepala sipir untuk memuluskan rencananya membunuh Pak Chang Ho. Kepala sipir yang cinta akan duniawi dan lupa akan kekalnya akhirat pun menyetujuinya. Kacau nih kalau semua pimpinan kayak gini. Rencana pun dimulai. Orang yang sebelumnya mencoba membunuh Pak Chang Ho kini dipindahkan ke ruangannya. Yan Chung Sik dan yang lainnya membekali orang itu dengan senjata, tapi kepala sipir terus mengawasinya. Dia memerintahkan para petugas untuk bersiap-siap. Mereka pun datang. Pintu dikunci oleh petugas dan pertempuran pun tak dapat dihindarkan. 빅보스? Saat Pak Chang Ho lengah, si psikopat itu bersiap-siap menikam Pak Chang Ho. Ternyata dia berkhianat. Tahanan 5362 itu hanya sebagai pancingan untuk membunuh Pak Chang Ho. Aktor yang sebenarnya diperintahkan untuk membunuhnya adalah si psikopat itu. Pimpinan sel yang melihat itu langsung melindungi Pak Chang Ho. Dia rela berkorban demi seorang Big Boss. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.